yaitu poin pertama, pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan bisa berguna untuk pengambilan keputusan atau sistem informasi manajemen, yakni sistem informasi yang menghasilkan output dengan memasukkan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Yang kedua, tentang fungsi sistem informasi manajemen. Fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah pihak manajemen untuk melakukan suatu perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang mempunyai hubungan komanda atau koordinasi dengannya. Yang kedua, untuk meningkatkan suatu produk. Poin ketiga tentang tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama, untuk menyediakan suatu informasi dalam pengembalian keputusan. Yang kedua, untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga, pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan manajemen. Poin yang keempat, faktor penyebab gagalnya membangun sistem informasi manajemen. Yang pertama, kurangnya organisasi yang wajar. Yang kedua, kurangnya perencanaan yang memadai. Yang ketiga, kurangnya personil yang handal. Yang keempat, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan belajar dalam merancang sistem. Yang kelima, contoh sistem informasi manajemen. Ada beberapa contoh konkret penerapan sistem informasi manajemen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sebuah aplikasi sistem manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan sumber daya perusahaan, manusia, dana, mesin, suku, cadang, material, waktu, dan kapasitas yang berpengaruh luas mulai dari manajemen paling atas hingga nasional di sebuah perusahaan. Yang kedua, Decision Support System atau DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan database khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajerial dan users. Yang ketiga, Transaction Processing System atau TPS. TPS ini berguna untuk suatu proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Yang keempat, Office Automation System atau OAS. OAS sistem aplikasi ini berguna untuk melancarkan sebuah komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan, service pada setiap user di perusahaan. Contohnya yaitu email.